Ya. Oke, Bang Daus, ini kemarin Bang Daus kan sempat upload video di sosmed tentang masalah itu. Nah, netizen saplok nih sama bintang-bintang yang ada di baret, yang Oh, ada gitu. di sini dengan seragam Ya. ini. Seperti apa sih, bisa dijelasin sih, Bang? Kalau ini seragam perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Karena kami organisasi baru dan mau tampil beda, makanya kami menegaskan bahwa kami ini resmi ya dari Ditjen AHU, bagian daripada caturwangsa, 4 pilar caturwangsa penegak hukum di Republik Indonesia. Artinya jaksa, hakim, Polri, dengan kami sebagai organisasi advokat ini, pembasmi, itu sejajar, itu setara, sama-sama menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di Republik ini. Makanya saya dirikan ini karena saya memang mempunyai analisa-analisa tentang kemajuan profesi ke depan, bagaimana caranya saya berinovasi dengan menciptakan hal-hal baru. Karena kita kan, kayak saya ini kan kuliah udah S3 kan, S3 hari ini saya mau daftar lagi S2 kan, S2 saya yang magister hukum udah selesai, nanti S2 magister hukum perdata saya udah selesai, nanti hukum tata negara saya ambil lagi. Artinya kami kaum akademisi yang udah levelnya udah di atas ini memang diperintahkan oleh tempat kami menimba ilmu itu untuk mencari inovasi, untuk mendapatkan cabang keilmuan yang baru gitu loh. Nah, penemuan-penemuan baru gitu. Jadi saya ya sekarang menemukan ini organisasi advokat yang memang disamakan dengan 3 caturwangsa lainnya, yaitu jaksa, hakim, dan polisi gitu. Oke, dengan tanda-tanda ini seragam ini sendiri, idenya dari mana sih, Bang? Inspirasinya, terus pakai baret dengan bintang ini mungkin tandanya apa? Ya itulah yang saya bilang tadi, saya melakukan penelitian ya, pengembangan penelitian secara empirik ya. Saya melihat kok advokat ini tidak ada identifikasinya, tidak ada identik ya kan. Kalau jalan kemana-mana kok terkesan biasa aja, dan kayak di terminal. jadi kok kayak kesannya kok jadi kayak biasa aja gitu kan. Kenapa sih kalau advokat ini dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu disamakan dengan aparat penegak hukum lainnya? Kenapa sih nggak mendapatkan kesamaan fasilitas dari negara? Akhirnya saya ciptakan itu. Berarti ada advokatnya ada yang kurang. Harus diciptakan kesamaan baik atribut, kewenangan maupun apapun, termasuk penggunaan senjata api gitu. Jadi memang saya sedang gaungkan sekarang ini bahwa advokat memang wajib memegang senjata api untuk melindungi dirinya, karena banyak banget advokat ini yang mati dibunuh karena menangani perkara besar gitu kan. Akhirnya ya mereka ya seperti itu, seperti binatang saja gitu, nggak ada harga dirinya. Ini bentuk identitas ya. Bentuk identitas, dan saya ya bentuk identitas dan penegasan bahwa kita ini sama seperti aparat penegak hukum lainnya. Tapi banyak netizen yang justru bully nih abang di sosmed dengan Netizen kan jarang ada yang sekolah. Kalau kita kan kuliah sampai tinggi ya kan. Karena yang kuliah di Indonesia ini kan, yang kuliah benar-benar kan hanya berapa puluh persen gitu kan. Sisa-sisanya kan ya tau lah ya kan. Bukan saya mendiskreditkan netizen yang ini ya, tapi khususnya netizen yang membuli saya. Itu kan rata-rata orang nggak sekolah semua, dan ya tahu kan orang-orang yang menunggu nasib ya kan, tergantung daripada negara gitu. Oke, Bang, kalau seragam ini sendiri emang abang hijau, terinspirasi dari mana, Bang? Kenapa harus hijau? Terus baretnya kenapa harus ungu? Kalau seragam kami ini ada hijau, hitam, orange, krem, biru langit, dan ungu ya. Nah, kalau baretnya ini karena saya juga dulu di Menwa ya, resimen mahasiswa tahun 90-an, dan ini juga merupakan baret ciri khas kita sebagai kaum akademisi. Jadi saya pakai baret ini daripada saya harus pakai baret militer yang seakan-akan kita sama dengan militer, enggak gitu. Kita ini kan sipil yang disamakan dengan sipil lainnya gitu. Organisasi sipil lain seperti Polri, jaksa, dan hakim gitu. Boleh dijelasin dong simbol-simbol di seragamnya ada apa aja nih? Kalau ini kan ada bintang 7 ya. Bintang 7 ini filosofinya di dalam anggaran dasar kami, yaitu seorang penegak hukum seperti pencari keadilan seperti kami ini, pengacara, harus mempunyai militansi yang kuat untuk mencari keadilan. Jika satu cara tidak bisa, maka gunakan 2 cara. Jika 2 cara tidak bisa, gunakan 3 cara.
Maka jika cara-cara itu tidak bisa, maka jadikan beberapa cara untuk membela klien kalian. Jadi ini sebenarnya filosofi daripada militansi dari anggota kita. 7 cara untuk membela hak-hak klien dalam menegakkan hukum, gitu. Jadi apalagi Pak simbolnya lain. dan Harus ada Garuda, harus ada kalau Garuda ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini ideologinya, ya kan, simbol Pancasila. Nah ini wing kita, wing kita ada 4, ya, wing Law Institute, ya, Pembasmi Law Institute, ada wing Badan Bantuan Hukum, ada wing Penerangan dan Pers, gitu. Ini ada juga jengkol, ya, jengkol Garuda. Ini ada juga jengkol Pembasmi, gitu. Jengkol Pembasmi tapi kepemimpinannya harus pakai jengkol semua, gitu. Di Iya. baris sendiri ada apa nih Pak simbol? Di baris ada bintang saya, bintang 5, karena saya pendirinya, jadi saya panglimanya hukum. Jadi saya panglima hukum dari Pembasmi, panglimanya, jadi ketua umumnya saya. Karena saya pendirinya dan hanya satu-satunya di organisasi ini yang memiliki bintang 5. Yang lainnya 4 ke bawah. Oh, berarti hanya abang Pendiri, hanya pendiri. punya simbol. Ya, hanya pendiri saya, ya. Filosofinya ada lagi apa lagi selain Kami ditunjuk oleh Mendagri, Menteri Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum khususnya Dirjen AHU, ya, untuk menjadi wadah tunggal. Jadi organisasi advokat wadah tunggal. Dan kami diwajibkan untuk menarik dan merekrut anggota OA yang mau bergabung, diwajibkan agar mau bergabung di wadah tunggal ini, karena mungkin penilaiannya banyak organisasi advokat yang sekarang ini yang tidak tercatat di Dirjen AHU. Bahkan ada beberapa pengurus juga yang udah beberapa kali kongres, tapi di Dirjen AHU tidak tercatat dia sebagai pengurus, masih pengurus yang lama yang diakui. Kenapa? Karena sengketa, gitu. Karena ada banyak organisasi yang sengketa, makanya mungkin didirikan organisasi wadah tunggal, yaitu Pembasmi. Pengejawantahan dari single bar itu, gitu. berarti sekarang kemana-mana untuk identitas ya, menunjukkan identitas pakai pada seragam nih Bang sekarang. Oh iya dong, di kantor kita seragam. Kalau jam kerja ya seragam. Kemana-mana sekarang keluar Iya, pakai seragam. ini kan seragam kami. Kenapa kita harus malu? Orang kita berizin kok, gitu. Bahkan saya sedang mengembangkan ide ke depan lagi, anggota Pembasmi wajib menggunakan senjata api, tapi tentu melalui psikotes, ya, yang dilakukan oleh Pembasmi dengan Mabes Polri dan Perbakin. Nah, kayak sekarang ini saya ada perlombaan menembak dengan wasekjen saya, Saudari Berbi Kumalasari, sarjana hukum. Ya, mudah-mudahan perlombaan menembak ini akan memicu anggota Pembasmi lain-lain agar berkegiatan positif, gitu, tidak premanisme. Tentunya yang memegang senjata api sesuai dengan protapnya Mabes Polri, kan, gitu. Kan harus ada SOP-nya gitu. Aduh, ada SOP, nggak boleh sembarangan, nggak boleh. Alasannya selain itu apa Bang? Kenapa harus teman-teman nih anggota juga harus ada skill menembak ataupun punya Loh, kan memang wajib karena kita sudah disamakan dengan kedudukannya dengan polisi, TNI, polisi, jaksa dan hakim. Jadi hakim saja sudah bisa mempunyai senjata, kejaksaannya dia bisa mempunyai senjata, polisi juga bisa megang senjata, ya kan? Kenapa kami enggak? Kami juga penegak hukum, 4 pilar penegak hukum dalam catur wangsa, gitu loh. Apalagi kami ini ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai wadah tunggal, yang mengakomodir para advokat di seluruh Indonesia secara resmi, gitu loh. Dan bahkan saya nanti akan mengajukan anggaran kepada DPR agar ke depan Pembasmi ini benar-benar menjadi wadah tunggal, sehingga tidak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan A, B, C, D dan lainnya. Wadah tunggal, karena ini sudah disahkan oleh negara dan masuk tercatat dalam lembar negara, gitu. Oke, Bang, balik lagi kan tadi kan sekarang ini sebagai identitas tim harus pakai seragam. Nah, tadi kan ini kan di mall, banyak yang salvo nggak sih Bang ketika masuk tadi? Banyak yang lihatin. Enggak. Kebetulan ini mall elit kan, Plaza Senayan. Jadi ini orang-orang elit semua. Mereka tahu perkembangan zaman. Kalau di Amerika, di Taiwan, semua orang kan sudah mengikuti pendidikan bela negara, kan, gitu. Pendidikan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Dan kita juga sedang mengembangkan itu, kan. Namun mungkin agak sedikit terhambat karena kecintaan masyarakat tentang tanah air ini berkurang, kan, gitu. Makanya saya coba juga pengacara agar mempunyai sikap sempurna, mempunyai jiwa militan, dan mempunyai rasa bela negara, gitu loh. Jangan sampai jadi pengacara salon. Kita ini kan pengacara salon. Jadi siap tempur ditempatkan dimanapun. Nah, bahkan ini logo kita ini ada logo senjata dan bayonet. Nih, senjatanya resmi.
Ini filosofinya apa? Kami siap bila diperlukan oleh negara untuk mempertahankan tanah air setiap jengkalnya. Gitu. Siap berperang. Siap sedia ya. Siap sedia kami pembasmi. Gitu. Siap apabila NKRI diganggu. Itu filosofinya itu. Walaupun banyak pro kontra nih. Kan saya udah bilang, yang pro adalah orang profesional, yang kontra adalah orang yang tidak berpendidikan kan gitu. Gitu. Mungkin ada pembeda lagi bang, mungkin ini kayak topiknya beda atau ini ada bintangnya 2. Oh kalau yang 3 ini ada wakil kepala badan, Wakaban, wakil kepala badan bantuan hukum, seperti LBH lah, lembaga bantuan hukum. Nah, kalau ini yang kedua bintangnya staf khusus ketua umum. Nah ini bintang 3 bisa juga ketua DPC. Nah, bintang 4-nya ketua provinsi, bisa juga ketua DPD. Gitu. Nah, jajaran pembasmi di bawah saya itu semua bintang 4. Gitu. Jadi ini bintangnya bukan bintang TNI atau Polri, ini bintangnya bintang 7. Kalau lagi puyeng bisa diminum. Oh iya tuh ya.